Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pengurus Syariat Yayasan, pengurus jamaah muawanah yang sama-sama kita hormati, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda khusus Arayu Karang Sebingi Barat niki. Singkatnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Selanjutnya mari kembali kita awali majelis niki dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan dan diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma arzuqna imanan shadiqah wa amalan mutaqabbala wa jihadan fi sabilika bi anfusina wa amwalina wa la taj'alna minal mutakabbirin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babu sadis wa tis'un, bab yang ke-96 fi fadlil jihadi, tentang keutamaan jihad. Jihad yakni bekerja keras, berjuang sungguh-sungguh, tentu sebagai bentuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna. Dalam ayat niki Allah sampaikan siapa yang disebut orang yang benar-benar layak disebut orang yang beriman, orang mukmin sejati. Nabi ciri-ciri allazina amanu billahi wa rasulih. Pertama, mereka yang di dalam hatinya benar-benar iman, benar-benar percaya, yakin billahi wa rasulih, kepada Allah yang memiliki sifat kesempurnaannya, nama-nama yang baik. Kita yakini segala sesuatu yang terjadi di atas dunia niki tiada lain adalah merupakan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita juga mengimani para rasul-rasul Allah. Tentu kita sebagai manusia, maka Allah kirim utusannya dari golongan manusia itu sendiri. Dan kita meyakini dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, yakni baginda Rasulullah SAW, adalah utusan-utusan Allah. Sumalam yartabu, selanjutnya dikatakan orang yang mukmin sejati itu mereka lam yartabu, tidak ada rasa ragu. Lamun yakin 100%, 1000%, denara istilah keragu-raguan. Wajahadu bi amwalihim. Di samping
di dalam hatinya ada percaya, ada iman, maka mukmin yang sejati itu harus dia tampakkan keyakinannya itu dalam bentuk jihad, perjuangan yang nyata, nampak, ya. Wajahadu, dan mereka bersungguh-sungguh berjihad. Nabi bentuk jihadnya bi amwalihim wa anfusihim, bisa dengan harta-harta mereka dan juga dengan jiwa mereka. Tentu fisabilillah, di jalan Allah. Okay. Jadi jihad niki tidak hanya sekedar kita berperang, ya doang tersebut jihad. Jadi jihad niki luas makna. Okay. Ketika makin tiang pelunggu sami berada di negeri yang aman, damai, maka jihad pun bisa kita lakukan dengan misalkan jihad memerangi hawa nafsu, atau jihad dengan berdakwah, ya. Jihad dengan menuntut ilmu, memerangi kebodohan, atau jihad dengan mengeluarkan infak, sedekah, harta benda di jalan Allah. Niki pun juga bisa disebut sebagai jihad. Seandainya hidup di negeri yang di dalamnya ada konflik, maka dibutuhkan jihad fisik melawan kezaliman, melawan orang-orang kafir yang ingin merusak Islam. Maka saat niki kita tetap diperintahkan berjihad dengan harta benda, wa anfusim, dan dirinya, jiwanya. Makin tiang pelunggu sami hadir di majlis niki termasuk jihad. Lah lemon tentung langan malam pertama sampai makin lah pira kepeng sogul, mulai langan ongkos mobil deman malik. Kegiatan niki ditempati di satu kampung, berlomba-lomba impak arak nabi ada kaputa, akupi, segala macam. Ini adalah bagian daripada berjihad di jalan Allah SWT. Nah, ketika mereka di dalam hatinya yakin beriman kepada Allah dan Rasul, tak ada rasa ragu, mereka tampakkan wujud imannya itu dalam bentuk jihad, baik dengan harta maupun dengan fisiknya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Artin benar niki isi dalam arti sesuai dengan prakteknya. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala kuntu inda mimbari Rasulullah sallallahu, ya. Dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata, aku di samping mimbar baginda Rasul. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki berkata, ma ubali ala a'mal amalan ba'dal Islam, aku tak peduli, ya, bahwa tidaklah aku akan melakukan satu amalan setelah Islam, ya, sudah meluk Islam, illa kecuali an asqiyal hajjah, ya, kecuali bahwa aku akan memberi minum orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi dia ini bahwa di samping mimbar baginda Rasulullah ada seorang berkata, nanti tidak ada amalan yang akan saya lakukan kecuali saya akan fokus untuk memberi minum jamaah-jamaah haji. Sehingga dengan ia memberi minum jamaah haji, wah, termasuk amalan yang paling mulia. Maka cukup saya akan melakukan amalan ini saja. Wa qala akhar, sedangkan orang lain ada yang berkata, la ubali an la a'mala amalan ba'dal Islam illa an a'mural masjidal haram. Ada sebagian lagi yang berkata, aku tidak akan melakukan satu amalan nanti setelah masuk Islam kecuali aku akan memakmurkan Masjidil Haram. Jak kejeri pemakmur Masjidil Haram, jak tetap rungu Masjidil Haram, bahasa Lombok merbot lah,
jak kejeri pecinta Masjidil Haram. Wa qala akhar, ada juga yang lain berkata, lil jihadi afdal mimma qultum, ya. Oh, jihad itu lebih utama dari apa yang kalian katakan. Sebagian ada yang mengatakan solaha, memberi minum jamaah haji. Lagi yang kedua, oh lebih solah amalan memakmurkan Masjidil Haram, ya. Orang yang ketiga lebih afdal jihad dibandingkan dengan apa yang kalian inginkan tadi, ya. Fazajarahum Umar bin Khattab, maka menegur akan mereka itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa isi teguran Umar bin Khattab? Wa qala, beliau berkata, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian meninggikan suara kalian inda mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di samping mimbar Rasul. Betulan oleh Masjid An-Nabawi, masjid yang di sampingnya di situ ada tempat Nabi salam berkhutbah, ada mimbar Nabi. Jangan engkau tinggikan suara, biar adab nawaran gitu. Wahwa yaumul Jum'ah, dan saat itu pada hari Jumat. Walakin iza shallaitul Jum'ata, akan tetapi apabila aku selesai sholat Jumat, kata Umar, ya, dakhaltu, aku masuk, pastabtaituhu, maka aku minta fatwa kepada Nabi SAW, fima ikhtalaftum, dalam kitab niki ikhtatabtumun, niki asal fima ikhtalaftum, ya, pada sesuatu yang kalian perselisihkan. Ada yang berkata ni Abdul, rasa berkata Abdulan saat ini. Kata Sayyidina Umar, rendahkan dulu suara kalian karena kita berada di samping mimbar Nabi SAW. Nanti selesai sholat Jumat saya akan meminta pendapat, meminta fatwa dari baginda Rasulullah terhadap apa yang kalian perselisihkan. Bisa amalan yang lebih utama. Fihi fa'anzalallahu azza wa jalla, maka sebab perdebatan itu ada yang mengatakan lebih solah memberi minum jamaah haji, ada yang berkata lebih solah memakmurkan Masjidil Haram, sehingga turunlah ayat ini, yakni surah At-Taubah ayat 19. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram, ya. Apakah kalian menjadikan memberi minum kepada orang yang berhaji dan memakmurkan Masjidil Haram kaman amana billahi wal yaumil akhir, seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajahada fi sabilillah, dan ia berjihad di jalan Allah. La yastawuna indallah, tidaklah itu sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qauma zalimin, dan sungguhnya Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi ini dalam ayat niki sebagai bentuk penegasan Allah bahwa ndik pada memberi minum kepada orang yang haji, memakmurkan masjid dibandingkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah. Berarti lebih mulia iman kepada Allah dan jihad, ya. Lemo memberi minum orang-orang jamaah haji niki pegawaian sholat, tetapi tidak akan sempurna lemun denara iman dan jihad di jalan Allah. Jamaah memberi minum jamaah haji niki adalah ibadah sosial, tapi ibadah sosial niki akan diterima oleh Allah ketika di dalam hatinya ia beriman. Sebab ada yang menganggap bahwa itu kan menghormati jamaah haji, dimuliakan tuh sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam ayat niki jauh lebih mulia beriman kepada Allah dan hari akhir dan ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala qa'idna nafaran min ashabi Rasulillah sallam, kami duduk bersama beberapa orang dari sahabat Rasulullah. Fakulna, maka kami berkata, lau na'lamu, jikalau kami mengetahui, ayul a'mali afdalu wa ahabu ilallahi azza wa jalla, amalan-amalan mana yang paling utama dan yang paling dicintai oleh Allah SWT, amilnahu, pastilah kami mengamalkan, mengerjakan amalan itu yang utama itu. Nah, dengan ungkapan ini fa'anzalallahu ta'ala, turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menunjukkan bahwa amalan niki adalah amalan yang utama di sisi Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih, ya, kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, jadi ini dalam ayat niki mengisyaratkan bahwa seipun makhluk, baik seara elek langit atau seara elek bumi, semuanya bertasbih. Okay. Manusia, binatang, bahkan tumbuhan pun bertasbih, tapi kita tak tahu, tak paham. Berembe ongkat, berembe suara, berembe lapas, dedaunan, pohon-pohonan niki bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyucikan Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha agung, maha mulia, maha bijaksana. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian berkata terhadap apa yang tidak kalian kerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, amat sangat dibenci di sisi Allah, ya, bahwa kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, saffan, yakni dengan berbaris, bersaf, ya, ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka itu seperti bangunan yang kokoh, yang tersusun, ya, seperti gambaran bangunan yang berjejer rapi, tersusun, yang kokoh, ya. Seperti itulah gambaran mereka yang berjejer, bersaf-saf untuk memperjuangkan, membela agama Allah SWT. Nikilah amalan yang utama berdasarkan dalam ayat niki, yakni ketika engkau berkata, maka perkataanmu harus sesuai dengan perbuatan. Ila akhirnya, sampai akhir ayat. Faqara'aha alaina Rasulullah sallallahu, maka baginda Rasulullah sallallahu membaca ayat itu kepada kami. Waruya anna rajulan, diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki qala, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, dullani ala amalin yu'dilu li jihadin, ya, tunjukilah kepadaku terhadap satu amalan yang menyamai jihad. Ya Rasul, jihad niki luar biasa ganjaran. Berilah petunjuk kepadaku kira-kira amalan yang menyamai amal jihad ni. Qala, berkata, bersabda Nabi sallam, la ajidu, aku belum mendapatinya. Di mana ayat, di mana dalil turun, saking tinggi pahala dari jihad. Dan tentu jihad niki bermakna memiliki ganjaran didasari ada iman. Ayo pun sebut orang niki beriman dulu, setelah niki berjihad. Iman di nara jihad rapuh imannya. Jihad lagu di nara iman sia-sia. Maka iman dan jihad niki ia sepaket. Lamun terbeda iman harus ada jihad. Makin jihad lagu iman dia. Niki banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang motivasi berjihad sehingga luwih dengan sampai bunuh diri, bom bunuh diri, luwih dengan jauh
Nabi arah bome awak bom lalu jog dengan kafir ahli maksiat bom diri mati. Niki bukan jihad. Jihad niki arah ayat-ayat turun ya, tetapi punya asbabun nuzul, arah sebab-sebab bukan langsung Nabi arah terjanji surga mati diri sehingga orang kafir mati. Yang bertugas menghidupkan dan membunuh atau mematikan itu hanyalah Allah SWT. Tugas kita adalah berdakwah. Selesai tugas berdakwah, nyakan milih iman atau urusan Allah SWT. Ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, lisan yang beliau ucapkan niki, ya, pasti teduh, lembut, pasti sholat, pasti kena, pasti semua orang tertarik. Tetapi Allah ingin sampaikan bahwa ketika baginda Rasulullah mendakwahi pamannya Abu Thalib niki langsung menyaksikan mukjizat Nabi, tahu bahwa Nabi niki adalah utusan Allah, tapi sampai akhir hayat tidak mau beriman. Bahkan Nabi SAW ya mengajak, memaksa beliau ya untuk memeluk Islam, bersyahadat di akhir hayat, tetap dinbe apalagi sekelas kita. Sehingga Nabi SAW ingin mendoakan Abu Thalib pamannya niki untuk diampuni, tapi langsung turun ayat Al-Quran sebagai teguran kepada Nabi SAW. Tak layak seorang Nabi mendoakan orang yang sudah dijamin mati dalam keadaan kafir supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan sahabat Nabi, bukan keluarga Nabi, tetapi alhamdulillah masih Allah berikan nikmat iman dan nikmat berjihad di jalan Allah SWT. Maka tugas kita hanyalah berdakwah saja. Masalah apakah ia menerima atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin dengan kafir ahli maksiat langsung mati dengan perangi, bukan itu adalah bukan petunjuk dari Nabi ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agama. Lemak ada ketika sudah berada di negeri akhir. Karena yang sampai makin hidup telefon dunia, kita berkata oh dunia nyata, akhirat cerita. Sampean teniki tentang akhirat kan cerita secara dalam Quran, dalam hadis, surga, meni kenikmatan, neraka, meniruan ancaman, kepedihan. Arak sawah dek berita surga, di neraka, ya. Berbidap neraka, dek mah cerita-cerita. Ya. Tapi ketika sudah datang hari kiamat, meninggal dunia, kita menyaksikan ruang cerita-cerita saat sampun terbaca saat di dunia, maka kita berkata oh akhirat nyata, dunia sekadar cerita. Ya. Maka sebelum kita berkata seperti itu, maka ya harus teman pada umur. Ya pun tersebut umur niki satu akar kata dengan makmur, memakmurkan masjid. Nabi kena memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan kebaikan-kebaikan. Dia nampak sekedar ngeramian penuh doang lagu. Dia narak nilai-nilai kebaikan. Jadi arak nilai-nilai kebaikan. Makanya ketika kita Allah berikan umur, maka umur niki harus bernilai kebaikan. Umur niki mulai dari waktu yang paling kocet, detik lah, di atas detik, menit, di atas menit, apalagi jam, di atas jam, hari, terus minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Maka waktu-waktu yang kita lewati itu, umur-umur yang kita lewati itu harus arah manfaat. Iya, buat tersuruh karang-karang ingat Allah saat makan, saat minum, saat Nabi pun zikir ingat Allah. Karena kita tidak tahu rezeki mana yang akan menjadi rezeki terakhir kita. Dengan saat ninggal niki selesai bekelur, ninggal. Berarti bekelur niki adalah bekelur saat terakhir.
Arak selesai nginam kesekuk ninggah, berarti itu adalah minuman terakhirnya. Arak dengan ngakak-ngakak mati, arak sak baru tinduk di ngase-ngase mati. Kita tak tahu apa pekerjaan terakhir yang kita lakukan. Ya, bu tersuruh ingat bismillah. Kadang-kadang awali si bismillah, siapa tahu ia jaga berkelur terakhir buat baca bismillah mati aman. Ia orang husnul khotimah. Maka untuk bisa mengingat-ingat itu harus terbiasa, sehingga majlis ilmu, majlis zikir niki adalah wadah, cara, wasilah untuk terbiasaan zikir. Sebab ulama mengatakan mautun nasi fi adatin, matinya seorang niki biasanya tergantung kebiasaan. Lemon terbiasa zikir lah, terbiasa niki tiap malam sampai jam 12, karing 22 malam cerita niki. Setelah niki duduk water, tinggal tanteh hari penutupan. Nah, ndak setelah terzikir terbiasa pira bulan setelah niki bu terzikir. Jadi terbiasa saat kapanpun dan dimanapun. Qala, terlanjutan. Jadi Nabi SAW ditanya oleh seorang laki-laki, berilah petunjuk kepada kue Rasul amalan yang menyamai jihad. Maka Nabi menjawab, la ajidu, aku tak mendapatinya. Summa qala, kemudian Nabi berkata, hal tastati'u idza kharajal mujahid, apakah kau mampu apabila orang yang berjihad keluar, anta dakhula masjidaka, bahwa engkau masuk ke dalam masjidmu, fatakuma wala taftura, dan engkau bangkit solat, mendirikan solat, wala taftura, dan tak berhenti, terus menerus solat, watasuma wala tuftira, engkau selalu berpuasa dan tidak pernah berbuka. Faqala, maka laki itu berkata, wa mayastati'u zalika, siapa yang mampu seperti itu? Mustahil arak dengan lalu jog masjid sembahyang dong di Muhammad telah, atau mustahil arak dengan sak puasa ndin berbuka-buka, ndin arak ndaitnya. Wajib sembahyang lelah mentelah, amat pas puasa berbuka, dan mungkin terus menerus tanpa henti sembahyang, atau puasa tanpa berbuka. Karena niki adalah perkara mustahil, maka digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang kelebihan orang yang berjihad itu. Meskipun engkau terus melakukan solat, puasa, tak akan mampu membandingi, menyamai dari Nabi jihad niki. Faqala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu, seorang laki-laki menjumpai dari sahabat baginda Rasul, bisyik bin fihi uyainatun min ma'i azbah. Jadi ada seorang laki-laki bertemu dengan seorang sahabat baginda Rasul di tempat yang sunyi, di dalamnya itu uyainatun min ma'i azbah, yakni terdapat mata air dari air yang segar. Arak tempat yang sangat nyaman, ibarat dari misalnya Gunung Sasak lah, dan di atasnya arak sumber mata air, nyaman lidah. Faqala, maka laki itu berkata, lau i'tazaltun nasa, seandainya aku mengasingkan diri dari kebanyakan orang, fa'akumtu fi hadza sya', maka aku akan bertempat tinggal di tempat ini yang sunyi ini, yang ada di dalamnya mata air itu. Walan af'ala hatta ista'zana, dan aku tidak akan berbuat
sampai meminta izin oleh baginda Rasulullah SAW. Fazakara zalika li Rasulillah sallam, maka laki-laki itu menuturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi menjawab, la taf'al, oh jangan kau lakukan. Jadi Nabi melarang orang itu tinggal di tempat yang sunyi meskipun dia mau beribadah kepada Allah SWT, tetapi Nabi SAW tidak mengizinkannya. La taf'al, jangan kau kerjakan. Fa inna maqama ahadikum fi sabilillah afdalu, maka sungguhnya kedudukan atau makom salah satu dari kalian di jalan Allah, yakni perbuatanmu di jalan Allah, afdalu min salatihi, lebih utama dari salatnya, fi baitihi, pada rumahnya, di dalam rumahnya, sab'ina aman, selama 70 tahun. Ini gambaran Arab dengan berjuang di jalan Allah, membantu orang, berjihad di jalan Allah, itu lebih utama dari solatnya di rumahnya selama 70 tahun. Sejak mampu sembahyang 70 tahun non-stop di rumah, lebih utama berjihad di jalan Allah. Ala tuhibbuna, tahukah kalian menyukai ayyaghfirallahu, bahwa Allah mengampuni lakum, kepada kalian, wa yudkhilakumul jannata, dan Allah memasukkan kalian ke dalam surga. Ugzu fi sabilillahi ta'ala, perangilah di jalan Allah. Man qatala fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala. Wa qanaqatin, di atas onta, wajabat lahul jannatu, surga wajib untuknya. Jadi ketika ada orang yang berperang, berperang terhadap orang-orang musuh Islam, dia berada di atas onta, maka dia meninggal, mati syahid, masuk ke dalam surga. Fa idza kana sahabiyul jalil lam yu'zan lahu Rasulullah sallallahu fil uzlah, maka ada seorang sahabat yang tidak diizinkan oleh baginda Rasulullah fil uzlah, untuk mengasingkan diri, ma'ajtihadihi fi ta'at, yang tujuannya itu untuk bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Jadi dia izin kepada Rasulullah tapi tak diberi izin, tujuannya untuk mengasingkan diri, melakukan, menyibukkan diri dengan perkara-perkara ketaatan. Apakah sholat, dengan puasa, wa ta'atihi minat thayyibah, dan mentaatinya atau memberinya minat thayyibat, dari perkara-perkara yang baik. Artinya apa yang dia makan selama uzlah niki semuanya dari perkara-perkara yang baik, halal doang. Jak nasingan diri dan pecu ibadah, kebutuhan selama beribadah niki mengasingkan diri dari perkara-perkara yang halal. Bal arsadahu sallallahu alaihi wasallam ilal jihad, Nabi tidak mengizinkan, tetapi Nabi malah memberikan petunjuk kepada orang tersebut ilal jihad, untuk pergi jihad, bukan untuk pergi beruzlah, untuk memperbanyak wirid-wirid zikir atau salat, puasa, meskipun makanan yang tersedia adalah makanan-makanan yang halal, tapi Nabi merintahkannya untuk jihad. Fa kaifa yaliku bina tarkuhu, maka bagaimana layak terhadap kami tarkuhu, meninggalkan jihad, ma'a qillati ta'atina, yang disertai dengan sedikit ketaatan kami. Jadi maksud Nabi saja melarang ada orang yang mau nabiaran beruzlah di kebanyakan orang mengasingkan diri, bunjak pecu ibadah,
makanan yang tersedia adalah halal, lagu tetap terlarang si baginda Rasulullah tersuruh berjihad. Sehingga penulis niki berkata, pakai payaliku binatarkuhu, ya, maka bagaimana layak kita sekelas kita ini meninggalkan jihad ma'akillati ta'atina, padahal ketaatan kita sangatlah sedikit, ya. Wa kasrati sayiatina, luwe keburukan kita, wa ta'atina majuhila halluhu, ya, minal akwati wa fasadil azaimi wan niyati, ya. Dan juga sesuatu yang tidak kita tahu apakah halal dari makanan yang kita makan, ya, atau wa fasadil azaim wa niyah, atau buruknya kesungguhan dan niat, ya. Jadi niki gambaran kepada kita, tentu kita jauh kekurangannya, dari sisi ketaatan kurang, dari sisi dosa loya, ya, dan juga makanan kita mungkin lebih banyak dari yang haram-haram, atau niat mungkin kurang sholat, maka tentu lebih layak lagi untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallam, inna masalal mujahidi fi sabilillah, sungguhnya perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah, wallahu a'lam, ya, bima yujahidu fi sabilih, terhadap orang yang berjihad di jalan Allah, ya, kama salisoimil qaimi, seperti perumpamaan orang yang berpuasa, ya, al-qaimi, yang terus menunaikan solat, al-khasyi'i, yang khusyuk, ar-raki, yang terus ruku, as-sajid, dan sujud, ya. Nah, niki gambaran perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat seperti orang yang terus berpuasa, yang terus sholat, yang khusyuk, yang ruku, yang sujud, barang sengke doang, ya. Maka dengan berjihad niki seolah-olah kita sudah mendapati keutamaan-keutamaan orang yang terus berpuasa, orang yang sholat, khusyuk, dan seterusnya. Wa qala Rasulullah sallam, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannatu, ya. Barang siapa yang ridho, ya, rela, ya, terhadap Allah SWT, Rabbah sebagai Tuhannya, Allah Tuhan kita, ridho, ya. Kalau Allah kita yakini sebagai Tuhan kita yang menciptakan, yang memberi rezeki, maka saat kita diberi atau tidak, saat terjadi Allah berikan kesenangan atau kesusahan, buat ridho, nikilah makna man radiya billahi rabb wa bil islami dina, dan ridho Islam adalah agama kita, ya. Makna Islam niki adalah pasrah. Lamun beriman pasrah, maka apapun perintah Allah, apakah itu kita berat atau tidak, kita senang atau tidak, maka harus terpasrah, ya. Saran sholat 5 waktu, terutama subuh lah berat, di saat kita enak tidur, ya. Tapi itulah perintah Allah, maka mau tidak mau harus kita jalankan, ya. Ridho terhadap Islam sebagai agama, ya. Maka apapun yang disyariatkan dalam ajaran Islam, maka harus diikuti. Wa bi Muhammadir Rasulah, dan ridho terhadap Nabi Muhammad Rasulah sebagai utusan Allah. Wajabat lahul jannah, atau wujibat lahul jannatu, ya, diwajibkan untuknya surga. Fa'ajibalaha, maka merasa takjub, ya, laha kepadanya, yakni apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah akan mendapatkan surga bagi orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan dan seterusnya.
Siapa yang takjub? Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Faqala, maka beliau berkata, aidha, ulangi ya Rasul, ya, alayya, atasku. Jadi ulangi nasihat sak baru. Man radiya billah, ya. Tutup, ya. Dalam lanjutan, ya. Fa'adaha alaihi, arak sekurang kitab niki, ya. Untuk lengkapnya, fa'ada alaihi, maka Nabi SAW mengulangi, ya, nasihat tadi. Summa qala, beliau berkata, wa ukhra yarfa'illahu bihal abd, ya. Allah mengangkat hamba 100 derajat, ya. Ma baina kulli darajatin, ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ard, ya. Antara setiap 2 derajat itu jaraknya antara langit dan bumi, ya. Niki kelebihan bagi orang yang benar-benar mengamalkan bahwa ia ridho kepada Allah, ridho Islam sebagai agama, ridho bahwa Muhammad sebagai utusannya, okay. Maka Allah tinggikan derajatnya 100, jarak antara 1 derajat dengan derajat berikutnya antara langit dan bumi. Qala wa ma hiya ya Rasulullah, ya. Apa itu ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, yakni jihad di jalan Allah. Jadi jihad niki amalan yang sangat tinggi kedudukannya. Dengan sebab berjihad Allah tinggikan 100 derajat, ya. Dan jarak antara 1 derajat dengan derajat yang berikutnya jaraknya antara langit dan bumi. Inilah fadilah-fadilah daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai dengan doa seorang baca dan iki, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang berjihad di jalan Allah SWT dengan harta benda, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan fisik kita, okay? Maka mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan keberkahan umur sampai akhir hayat, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Selanjutnya sambung al-babus sabi'ut tis'un fi makar syaitan, tentang makar syaitan. Selanjutnya mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita Ummina dan semua ibu bapak keluarga yang pelumur Sami yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada keturunan, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada masyarakat yang gobuk yang kita tempati khoniki, mudah-mudahan Allah SWT turunkan rahmatnya, keberkahannya, dan Allah turunkan, berikan rezeki terkhusus, rezeki yang halal, thayyibah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.